Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asini Putri Lestari dengan NPM 22411013 dari Prodi Manajemen 22. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan tema analisis rancangan pekerjaan dan analisis rancangan pekerjaan lanjutan atau luring. Analisis rancangan pekerjaan adalah proses untuk memahami, mendokumentasikan, dan merencanakan pekerjaan dalam suatu organisasi. Ini melibatkan pemahaman peran dan tanggung jawab pekerjaan, serta bagaimana pekerjaan tersebut disusun dan dikelola. Berikut adalah beberapa komponen penting analisis rancangan pekerjaan. Yang pertama, pengertian analisis rancangan pekerjaan. Analisis rancangan pekerjaan adalah proses sistematis untuk memeriksa dan memahami tugas, tanggung jawab, dan persyaratan pekerjaan dalam suatu organisasi. Ini mencakup identifikasi fungsi dan peran tugas yang harus diselesaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Jenis-jenis analisis rancangan pekerjaan. Yang pertama, analisis tugas atau task analysis. Fokus pada pemahaman detail tugas individu dalam suatu pekerjaan. Yang kedua, ada analisis kewenangan atau authority analysis, memahami tingkat wewenang dan tanggung jawab dalam suatu pekerjaan. Yang ketiga, analisis kualifikasi atau qualification analysis, menentukan kualifikasi dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Yang kelima, analisis struktur organisasi atau organization struktur analysis, melibatkan pemahaman posisi dalam kerangka organisasi dan hubungan antar posisi. Selanjutnya ada tujuan analisis rancangan pekerjaan. Yang pertama, mengidentifikasi dan mendefinisikan pekerjaan dengan jelas. Yang kedua, memahami tanggung jawab dan peran pekerjaan. Yang ketiga, menentukan kualifikasi yang diperlukan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam organisasi. Yang kelima, memberikan dasar untuk evaluasi kinerja dan pengembangan karyawan. Yang keenam, memastikan keputusan terhadap peraturan dan prosedur. Analis rancangan pekerjaan dalam praktik. Proses analis rancangan pekerjaan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, peninjauan dokumen, atau survei. Data ini digunakan untuk membuat deskripsi pekerjaan yang mencakup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan kualifikasi yang diperlukan. Hasil analis pekerjaan dapat digunakan untuk merumuskan deskripsi pekerjaan yang jelas, menentukan gaji dan insentif, merancang pelatihan, dan menginformasikan manajemen kinerja dan pengembangan karir karyawan. Analis rancangan pekerjaan membantu organisasi dalam memahami dan merencanakan pekerjaan dengan lebih baik, memastikan efisiensi operasional, dan memenuhi tujuan organisasi dengan lebih baik. Hal ini juga penting dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan karyawan. Manfaat dari analisis pekerjaan bagi karyawan. Yang pertama, memperkenalkan karyawan baru dengan pekerjaan pada jabatan yang ditempati. Yang kedua, menentukan kebutuhan pelatihan bagi karyawan kerja. Yang ketiga, mengembangkan rencana-rencana pengembangan karyawan yang potensial. Yang keempat, mengevaluasi tantangan lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan individu. Yang kelima, merancangkan kebutuhan karyawan di waktu yang akan. Yang keenam, manfaat dari analisis pekerjaan bagi perusahaan. Yang ketujuh, menempatkan karyawan sesuai dengan keterampilannya. Yang kedelapan, menentukan basis regional bagi struktur kompensasi. Yang kesembilan, menentukan revisi struktur organisasi. Yang ke-10, memperbaiki alur kerja organisasi atau perusahaan. Yang ke-11, standar prestasi kerja yang realistis. Yang ke-12, memberikan data sebagai fungsi saluran komunikasi. Yang ke-13, menentukan garis promosi dalam sesuai departemen dan organisasi. Aspek-aspek dalam analisis jabatan. Analisis jabatan perlu dilakukan agar dapat mendesain organisasi serta menetapkan uraian jabatan atau job description, spesifikasi pekerjaan atau job specification, dan evaluasi pekerjaan atau job evaluation. Penjelasan atas ketiga aspek analisis jabatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, uraian jabatan atau job description. Uraian jabatan adalah informasi tertulis yang menguraikan
tentang tugas, tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi yang akan membantu karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Juga membantu manajer dalam mengevaluasi karyawan atau stafnya. Yang kedua ada spesifikasi pekerjaan atau job specification. Spesifikasi jabatan merupakan suatu daftar dari tuntutan mahasiswa suatu jabatan, yakni pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain-lain sesuai produk dari analisis jabatan. Yang ketiga, evaluasi pekerjaan atau job evaluation. Evaluasi pekerjaan adalah menilai berat atau ringan, mudah atau sukar, besar atau kecil resiko pekerjaan, dan memberikan nama, ranking atau peringkat, serta harga atau gaji sesuai jabatan. Selanjutnya ada analisis rancangan pekerjaan lanjutan atau luring. Analisis rancangan pekerjaan lanjutan atau offline sering disebut juga sebagai analisis pekerjaan luring atau analisis pekerjaan tidak langsung. Adalah proses yang melibatkan pengumpulan data dan analisis pekerjaan di luar lokasi fisik pekerjaan atau tanpa interaksi langsung dengan pekerja. Ini mungkin diperlukan dalam situasi di mana akses ke lokasi pekerjaan atau pekerjaan itu sendiri terbatas atau tidak mungkin. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam analisis rancangan pekerjaan lanjutan atau luring meliputi: yang pertama, studi dokumen. Pemahaman awal pekerjaan dapat diperoleh melalui dokumen yang relevan seperti deskripsi pekerjaan yang ada, manual operasional, pedoman tugas, atau laporan pekerjaan. Studi dokumen ini dapat memberikan informasi dasar tentang tugas dan tanggung jawab pekerja. Yang kedua, wawancara jarak jauh. Wawancara dengan pekerjaan atau supervisor dapat dilakukan melalui telepon, konferensi video, atau email. Pertanyaan terstruktur dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tentang tugas, kualifikasi, dan konteks pekerjaan. Yang ketiga, survei online. Jika memungkinkan, survei online dapat digunakan mendapatkan pandangan karyawan tentang pekerjaan mereka. Survei ini dapat mencakup pertanyaan tentang tugas sehari-hari, tantangan, dan kebutuhan pelatihan. Yang keempat, peninjauan dari jauh. Jika pekerjaan tersebut berkaitan dengan produk, proyek, atau output tertentu, produk atau hasil pekerjaan tersebut dapat diperiksa dari jauh. Ini dapat memberikan pemahaman tentang tugas dan standar kualitas. Yang kelima, konsultasi ahli. Terkadang konsultasi dengan ahli yang memiliki pemahaman tentang jenis pekerjaan tertentu dapat memberikan wawasan yang berharga tentang tugas dan persyaratan yang terlibat. Yang keenam, ada pemantauan dari jauh. Jika memungkinkan, beberapa aspek pekerjaan mungkin dapat dipantau dari jarak jauh melalui aset teknologi atau sistem pengawasan otomatis. Misalnya, dalam situasi manufaktur, penggunaan sensor atau sistem otomatisasi dapat memberikan data tentang operasi mesin. Yang ketujuh, analis data kinerja. Analisis data historis kinerja pekerjaan atau tim dapat memberikan wawasan tentang jenis tugas yang telah dilakukan dan tingkat produktivitas yang dicapai. Meskipun analisis rancangan pekerjaan luring memiliki keterbatasan dibandingkan dengan analisis pekerjaan langsung, metode ini dapat dilakukan ketika analisis langsung tidak memungkinkan atau praktis. Penting untuk mencoba mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dan memeriksa keakuratan data dengan sumber yang ada. Selain itu, komunikasi terbuka dengan pekerjaan atau tim yang berurusan dengan pekerjaan tersebut adalah kunci dalam memahami pekerjaan yang akan dianalisis. Analisis rancangan pekerjaan lanjutan atau luring dapat memberikan manfaat yang berharga bagi organisasi dalam pemahaman dan pengelolaan pekerjaan meskipun dilakukan di luar lokasi fisik pekerjaan. Berikut adalah beberapa manfaat dari analisis rancangan pekerjaan lanjutan. Yang pertama, keterjangkauan. Terkadang pekerjaan berlokasi jauh atau dalam situasi yang sulit diakses dan dianalisis luring memungkinkan pengumpulan data dan pemahaman pekerjaan tanpa perlu hadir secara fisik di tempat kerja tersebut. Yang kedua, fleksibilitas. Analisis rancangan pekerjaan luring dapat dilakukan secara fleksibel termasuk wawancara jarak jauh, survei online, dan studi dokumen yang dapat disesuaikan dengan jadwal pekerjaan atau peneliti. Yang ketiga, efisiensi waktu dan biaya. Dengan menghindari perjalanan atau pemantauan fisik, analisis luring dapat
lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Ini dapat membantu organisasi menghemat sumber daya. Yang keempat, kemudahan dalam situasi darurat. Dalam situasi darurat atau perubahan mendadak dalam pekerjaan, analisis luring dapat memberikan wawasan cepat dan terperinci. Yang kelima, ada kualitas data. Meskipun dilakukan dari jauh, analisis luring dapat menghasilkan data yang berkualitas tinggi jika metode yang baik digunakan. Ini memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang kuat tentang pekerjaan. Yang keenam, keselamatan. Dalam beberapa pekerjaan, situasi berbahaya atau beresiko tinggi dapat membuat analisis langsung berbahaya. Analisis luring dapat membantu menghindari resiko keselamatan. Yang ketujuh, pemahaman pekerjaan yang lebih dalam. Dengan menggunakan berbagai metode, analisis rancangan pekerjaan luring dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tugas, tanggung jawab, dan persyaratan pekerjaan. Yang kedelapan, ada fleksibilitas dalam pekerjaan jarak jauh. Dalam lingkungan kerja jarak jauh yang semakin umum, analisis luring dapat digunakan untuk memahami pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan yang bekerja dari lokasi yang berbeda. Yang kesembilan, keterlibatan karyawan. Melibatkan karyawan dalam proses analisis rancangan pekerjaan, termasuk melalui survei online atau wawancara jarak jauh, dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam pemahaman pekerjaan dan kebijakan perusahaan. Yang ke-10, kebijakan dan keputusan yang lebih baik. Pemahaman yang kuat tentang pekerjaan melalui analisis rancangan pekerjaan luring dapat membantu organisasi dalam merancang kebijakan yang lebih baik, memungkinkan evaluasi kinerja yang akurat, dan membuat keputusan yang lebih efektif.